Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini aku mau berbagi resep membuat rawon ya. Kebetulan aku masih punya stok daging hasil pembagian kurban ya. Jadi aku pengen banget bikin rawon. Bahan-bahan serta bumbunya sudah aku siapkan semuanya ya. Di sini aku punya sekitar 1/4 kg daging sapi. Di sini yang bagian khas dalam ya. Dan untuk rawon ini nggak boleh ketinggalan yang namanya kluwek. Di sini aku punya 4 buah kluwek dan nanti kita akan ambil dagingnya aja. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini aku sudah siapkan bawang merah dan bawang putih dan juga merica butiran dan juga kemiri dan juga ketumbar. Nah, untuk bumbu cemplungnya atau bumbu rempahnya di sini aku punya daun jeruk, daun salam, sereh, lengkuas, kunyit dan juga jahe. Dan untuk toppingnya jangan lupa kita akan buat sambal. Di sini cabai rawit dan juga cabai keriting nanti akan kita rebus. Dan untuk toppingnya juga di sini aku pakai toge kecil dan juga telur asin. Nah, pertama kita akan buka untuk kluweknya dulu ya. Nih aku nggak tahu kualitas kluweknya seperti apa dan kita akan buka terlebih dahulu. Dari 4 butir ini akan yang bagus itu berapa butir ya. Dan pastikan untuk kluweknya ini yang benar-benar hitam, enggak ada jamurnya ya. Dan boleh dirasakan dulu, jangan sampai kluwek yang kita pakai ini yang berasa pahit ya, karena nanti akan merusak rasa dari si rawonnya. Nah, ini aku dapat kluwek yang lumayan bagus. Di sini kita ambil untuk daging dalamnya ya. Dari 4 buah kluwek tadi di sini aku cuman dapat 2 kluwek yang hasilnya itu buahnya masih bagus ya. Dan di sini kita rendam menggunakan air putih atau boleh dengan air putih hangat ya. Lanjut kita akan membuat bumbunya. Di sini aku akan haluskan secara manual dulu untuk ketumbar, merica dan juga kemirinya supaya nanti pas dihaluskan menggunakan blender atau chopper untuk merica dan ketumbarnya ini lebih halus lagi ya. Nah, seperti ini aja udah cukup ya, karena nanti kita akan masukkan ke dalam blender. Lalu lanjut kita akan chopper untuk bumbu-bumbunya ya. Kita akan chopper bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan juga ketumbar, merica dan juga kemiri yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan sedikit air lalu kita chopper sampai halus ya. Nah, seperti ini untuk bumbunya sudah halus, lalu kita tambahkan kluwek yang sudah kita rendam dengan air tadi dan lanjut kita chopper lagi sampai semuanya ini halus dan juga kluweknya ini lebih lembut ya. Nah, seperti ini untuk bumbu dan kluweknya sudah halus, ini siap untuk kita gunakan memasak ya. Sebelum lanjut memasak, kita akan rebus dulu untuk daging sapinya. Di sini aku sudah siapkan air yang mendidih. Lalu aku masukkan daging sapinya. Kita rebus sebentar supaya kotoran-kotorannya ini terangkat semua ya. Nah, seperti ini untuk dagingnya sudah mendidih airnya ya, dan kotoran-kotorannya sudah keluar. Lalu kita angkat dulu untuk dagingnya dan kita ganti airnya ya. Nah, ini untuk air penggantinya sudah mendidih, lalu kita masukkan dagingnya dan ini dagingnya kita rebus sampai empuk ya. Dan ini untuk dagingnya sudah empuk, lalu siap untuk kita angkat dan kita potong kecil-kecil ya.
Dan ini untuk dagingnya siap kita potong kecil-kecil ya. Dan kebetulan di sini aku sisa dagingnya itu tinggal yang berdaging ya. Sebenarnya kalau untuk rawon akan lebih nikmat lagi kalau ada lemaknya atau koyor seperti itu. Cuman ya sudah sesuai yang ada di stok teman-teman aja. Tapi kalau teman-teman nggak suka dengan daging, ini boleh diganti menggunakan daging ayam ya, juga enak. Tapi memang agak kurang familiar ya. Nah, ini untuk dagingnya sudah selesai kita potong-potong, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut memasak rawonnya ya. Dan di sini aku sudah siapkan panci dan kita nyalakan api kompornya, lalu kita tumis terlebih dahulu untuk bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Di sini kita tumis bumbunya ini sampai tanak ya. Dan ini karena aku tadi ngeblendernya ini pakai sedikit air, jadi kita masak terlebih dahulu sampai airnya sedikit menyusut. Dan di sini itu tadi aku sengaja membuat bumbunya ini sedikit lebih banyak dan nanti biar bisa aku pakai buat stok bumbunya. Dan di sini kita sudah masak sedikit tanak ya. Ini sudah bisa kita tambahkan dengan minyak goreng. Dan lanjut kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar mateng. Tandanya itu untuk minyaknya ini agak sedikit terpisah gitu ya. Dan memasak bumbunya ini wajib terus kita aduk ya, supaya bumbunya ini enggak gosong. Jangan lupa untuk kita tambahkan dengan bumbu aromatiknya, yaitu 1 batang serai yang sudah kita geprek, 2 lembar salam, 3 ruas lengkuas, dan juga daun jeruk ya. Dan untuk daun jeruknya ini akan lebih banyak lebih enak, dan jangan lupa untuk diremas-remas supaya nanti bau daun jeruknya ini keluar dan lebih nikmat. Untuk bumbunya ini sudah tanak ya, tandanya ini bumbunya sudah berbaunya itu harum banget. Lalu kita masukkan daging yang sudah kita potong-potong tadi dan kita aduk campur sampai bumbunya ini semuanya tercampur ke dalam dagingnya ya. Dan kalau dagingnya sudah tercampur rata dengan bumbunya, lalu kita masukkan air ya. Ini aku masukkan kurang lebih 1 liter air. Lalu ini kita masak sampai airnya ini mendidih ya. Nah, ini untuk kuahnya sudah mendidih, lalu kita masukkan perbumbuannya ya. Di sini aku bumbu-bumbunya itu gampang banget, cuman aku tambahkan dengan sedikit gula pasir, garam, dan juga penyedap rasa ya. Ini secukupnya aja dulu, dan nanti boleh kita icip dulu apakah rasanya ini sudah sesuai dengan takarannya atau belum. Nanti kalau misalkan memang belum, boleh ditambahkan lagi untuk perbumbuannya. Dan ini aku tambahkan sedikit garam dan juga merica bubuk ya, karena aku rasa mericanya ini belum terlalu berasa. Dan ini aku icip lagi, alhamdulillah untuk rasanya sudah pas. Lalu ini kita matikan api kompornya ya. Dan lanjut kita buat untuk sambalnya. Di sini aku udah siapkan air yang mendidih, lalu kita rebus terlebih dahulu untuk cabenya.
Dan bila dirasa cabenya sudah empuk, lalu boleh kita angkat ya. Lalu kita rebus sebentar saja untuk toge kecilnya. Di sini langsung kita matikan api kompornya dan kita rendam aja. Lanjut kita plating ya. Di sini aku sudah siapkan piring dan sudah aku beri sekitar 1 centong nasi. Dan aku tambahkan beberapa topping, yaitu toge, daun bawang, telur asin, sedikit jeruk nipis, dan juga bawang goreng. Nah ini untuk rawonnya seger banget ya, gampang banget resepnya. Silahkan di-recook ya teman-teman. Sampai sini dulu untuk videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Dan jangan lupa untuk selalu tonton video-video aku selanjutnya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.